Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'du. Syukur Allah sallallahu alaihi wasallam. Semoga surah Al-Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita ke surat Al-Baqarah ayat 96. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayatun alladziina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana wa ma huwa bimuzazzilihi min adzab ay yu'ammara wallahu basirun bima ya'malun." Wa la tajidannahum, dan kamu akan mendapatkan mereka ahrasok, itu yang paling tamak, paling rakus, an-nasi, manusia. Kamu akan mendapatkan manusia yang paling rakus, yang paling tamak, ala hayatin, terhadap kehidupan, wa minal ladina, dan minal ladina asyraku, daripada orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak bertuhan. Yawaddu, menginginkan, ahaduhum, salah seorang dari mereka, law yu'ammar, jika ininya tidak ada, law yu'ammar, jika dipanjangkan umurnya, alfa, 1000 sana, tahun. Wa ma huwa, tidaklah dia bimuzazihi, menjauhkannya, minal azab, dari siksa, ayu ammar, jika umurnya panjang. Jadi yang menghendaki umur panjang sampai 1000 tahun tidak akan memberikan efek apapun, bahkan tidak bisa menjauhkan dirinya dari siksaannya. Wallahu, dan Allah, basirun, maha melihat, bima ya'malun, apa yang kalian kerjakan. Wala tajidannahum, kamu akan mendapatkan ahrason nasi, manusia yang paling rakus, yang paling tamak, ala hayatin, terhadap kehidupan. Nanti ada dalam tafsir Mutawali Asy-Sya'rawi. Jadi karena hayat itu merupakan isim nakirah, bukan hanya kehidupan yang senang saja, tetapi mereka, orang yang rakus terhadap kehidupan itu, dia mau hidupnya hina, mau hidupnya senang, mau hidupnya sedih, mau hidupnya bahagia, senang weh. Rakus terhadap kehidupan itu. Yang penting bagi mereka tidak kepakai. Ya, coba kita bacakan dalam tafsirnya. Kalimatun ahrasu ala wazni af'alut tabdil. Jadi kata ahrasu itu, wala tajidannahum, kamu akan mendapatkan mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu Bani Israil. Bani Israil yang hidup pada zaman itu, ahrasun nas, manusia yang paling tamak. Ini menunjukkan bahwa tadullu ala syaddid darajatil hirsi wa tamai fil hayati. Ini menunjukkan intensitas yang luar biasa dari keinginan hidupnya mereka.
Jadi hayang hirupna mereka tiba mumpai hayang hirup sareng mumpai pae teh siga kumanya harapan pae teh ulah we ulah pae yang penting kudu hirup we. Arek hirupna bahagia arek hirupna hina makanya cek Asy'arawi mah kata Imam Asy'arawi dalam tafsirnya al-maksud bil hayati huna laisatil hayatil karimah, bukan hanya sekedar kehidupan yang mulia, walau kanas dzalila, walaupun hidupnya hina, walaupun hidupnya rendah sekalipun, walaupun hidupnya tertekan, yang penting hirup begitulah. Yang penting ulah pae. Yang penting mah hirup rek hirupna bahagia, sedih, hina, tertekan, yang penting mah hirup, yang penting ulah pae. Saking cintanya terhadap hidup, saking cintanya terhadap hidup, yang penting ulah yang penting ulah mau. Nah itu dalam tafsir Asy'arawi begitu. Nah yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan mereka itu wilayah wal tajidan itu disebut adalah Bani Israel terutama yang menolak wahyu dan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kaum Bani Israel. Nah mereka laqad balagha hubbuhum lil hayati dunyawiyyati darajatin faqat hatta alladziina la yu'minuna bil akhirah minal musyrikin. Ini mereka begitu mencintai kehidupan dunia, bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik yang tidak mengenal akhirat sekalipun. Orang musyrik kan tidak mengenal akhirat. Orang-orang musyrik mah yang tidak bertuhan, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak juga mengenal wahyu, dia tidak mengenal akhirat, itu lebih parah kaum Bani Israil. Sudah tahu wahyu aturan bahwa hidup itu ada hidup, ada mati, tetap pae mah ulah, yang penting ulah pae, bae hidup rasa sarang we. Ada tahu Bani Israil. Bae hidup setelah itu yang penting ulah pae. Nah, yawaddu ahadullahu yu'ammar al-fasana. Jadi mereka menginginkan salah satu atau sebagian dari mereka itu menginginkan lau yu'ammar al-fasana, hirup teh hayang 1000 tahun. Hayang 1000 tahun. Tetapi yang tamanna kullu wahidin minhum ayu ammar al-fasana la min ajlil ibadah wal amalis sholih. Keinginan hidup mereka 1000 tahun Pak, bukan untuk dipakai beribadah, wal amalis sholih, dan bukan untuk beramal soleh, tetapi bal khaufan minal mauti wal azab, akan tetapi karena ketakutan akan khaufan minal maut, akan kematian, wal azab, dan siksa. Jadi mereka teh hayang hirupna 1000 tahun teh karena kan takut mati dan takut kena siksa. Kematian bagi mereka itu siksaan. Apalagi setelah mati itu akan menghadapi siksaan. Mereka paham urusan akhirat itu paham. Nah karena urusan akhirat itu paham, akhirnya mereka tidak mau mati. Sama saja lah seperti ini. Kita tahu Pak, aturan hukum itu seperti ini tetapi dilanggar. Karena ada yang bicara begini, aturan itu dibuat untuk dilanggar. Sudah tahu akhirat tapi tidak mau menginjak akhirat. Tahu alam akhirat tapi tidak mau menginjak alam akhirat. Nah itu kaum Bani Israil itu seperti itu. Fatul umri fi hadha siyaq yu'abbaru an rabbatin fil firari minal masnuliyatil masuliyatil ukhrawiyati. Jadi umur panjang itu dimanai sebagai itu sebuah harapan. Harapan untuk menghindari pertanggungjawaban dia selama dia
hidup di dunia. Terus apalagi hidup di dunia oke loba dosa makanya umumnya harapan akhirat tasieun terus apalagi wa ma huwa bimujazihi dan tidaklah bimuzazi tidaklah menjauhkan dari dia umur panjang itu wa ma mujazi dan azab dari tidak akan menjauhkan dari siksaan. Diberi umur panjang diantar mual bisa nulungan dari siksanya Allah. So, mending umur panjang tapi tetap dari sisi Allah, mending umur pendek tapi dari sisi Allah. Mending mana? Mending umur panjang tapi dari siksa Allah. Wa ma huwa bimuzazzil adab. Walaupun dikasih umur panjang tetap saja tidak akan menyelamatkannya dari siksaan Allah. Wallahu basirun bima ya'malun. Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Penutup ayat ini yahtimullahu ayat bitadzkiril ibadi annahu yara kulla a'malihim. Jadi penutup ayat ini mengingatkan bahwa Allah maha melihat dan maha mengetahui segala perbuatan manusia, termasuk wa annahu la yakhfa ala syai'in min sya'nihim wa anna jaza sayakunu ala ilmin wa basiratin daqiqatin. Termasuk niat dan motivasi niat Allah sudah tahu, apalagi pekerjaan yang sudah nyata, niat saja Allah sudah tahu. Basir bima ya'malun, yang tersembunyi pun Allah tahu. Jangan yang nyata, yang tersembunyi pun Allah tahu. Nah, apa pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini? Durusun wa ibarun ma'asiratun. Ada pelajaran moral dari ayat ini. Yang pertama adalah al-hayatu wasilatun la ghayatun. Al-hayat wasilatun. Hayat, hidup itu adalah sarana. Hidup itu sarana, la ghayatun, bukan tujuan. Ingat, hidup itu hanyalah sarana. La ghayatun, bukan tujuan. Tujuan akhir itu adalah akhirat. Sendok itu sarana, alat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nasi nyampe ke mulut, kemaragan. Nah, dunia juga sama. Dunia itu hanya sarana saja, hanya wasilah, bukan dijadikan sebagai tujuan. Fal Yahud fi dzalika zaman kanat ladaihimul kutub wan nubuwah. Orang Yahudi saat itu punya wahyu dan nabi. Walakin kibrahum wa hubbahum lid dunya jalahum yarfadunal haq. Akan tetapi karena sifat sombongnya dan cintanya terhadap dunia membuat menolak kebenaran. Yaitu Yahudi. Mereka punya nabi, mereka punya kitab, tetapi karena cintanya kepada dunia, akhirnya mereka menolak kebenaran. Nah, jangan sampai ini terjadi di diri kita, karena cintanya terhadap dunia sehingga lupa ada sholat subuh berjamaah. Kan ada saya cinta dunia. Tidur itu karena kecintaannya terhadap dunia. Tidur itu kan mau senang. Tidur itu kita orang tidur itu enak ya. Tidur itu enak, apalagi menjelang subuh. Menjelang subuh panon teh hese parek bentar. Sampai kalau pergi ke gerangan. Saking si subuh teh hese. Nah, orang yang tidur kemudian dia lupa waktu sholat subuh, itu tanda-tanda orang sedang mencintai dunia. Karena tidur itu nikmat. Maka hati-hatilah, itu sama saja dengan menyerupai orang-orang dengan mereka. Man tasyabbaha minhu fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai mereka sama saja dengan mereka.
Hati-hati Pak. Yang kedua, aqliyatul istihlak wal ananiyah al ilmu duna amalin la yunaji. Ilmu tanpa amal itu tidak akan menjamin keselamatan. Ilmu tanpa amal tidak akan menjamin keselamatan. Punya ilmu tapi tidak diamalkan, insya Allah mau bisa nyelamatkan. Insya Allah mau bisa nyelamatkan. Insya Allah semuanya juga pernah tahu tentang aturan-aturan sholat dan aturan yang lainnya, tapi tidak diamalkan, itu tidak mampu menyelamatkan ilmu. Nah, yang ketiga, aqliyatul istilah wal ananiyah. Yang ketiga adalah ada yang disebut dengan aqliyah al istilah itu mentalitas konsumerisme. Jadi mentalitas konsumerisme, apa itu mentalitas konsumerisme? Itu suatu pola pikir yang atau sikap hidup seseorang itu dimana mengatur ke kebahagiaannya, identitasnya dan nilai dirinya itu berdasarkan kemampuan untuk mengkonsumsi barang atau jasa. Jadi dia menilai dirinya itu semuanya harus serba bernilai ada kesenangan. Jadi lamun baju teh hayang bermerek, lamun mobilna hayang karena imahna hayang nyaman. Geus imah teh cukup hiji dan meuli 10. Jadi semuanya diukur, identitas juga diukur dengan status sosialnya Pak, identitasnya. Jadi dia tidak mau kalau tidak kerja itu tidak mau. Yang penting harus kerja dan terlihat oleh orang bahwa dia itu punya status sebagai seorang pekerja yang terhormat. Nah, itulah mentalitas konsumerisme itu seperti itu. Tatajalla mahabbatud dunya yaum bi suril muta'addidatin. Kecintaan dan dunia itu ini tercermin hari ini, Mas. Itu dalam sikap hedonistik ya, sikap hedonistik yang ada pada zaman sekarang itu semuanya harus bernilai, semua serba senang. Lu penting senang, urusan kemah, urusan mayar make. Orang itu rela meminjam uang berjuta-juta, lu penting senang hari ini. Besok ke mayar kumangke. Orang mah lebih senang bagaimana kita itu terlihat oleh orang itu seperti orang yang paling kaya. Pernah aja orang begitu. Itu sifat hedonis itu seperti itu. Dia takut tua itu apa sih? Takut tua, padahal tua mah adalah kata kealamannya. Takut tua, takut mati. Itu sifat hedonistik yang lebih mementingkan kesenangan dunia daripada akhirat. Nah, biasanya ada ciri-ciri mentalitas konsumerisme itu. Yang pertama, dia mengidentikan kebahagiaan dengan kepemilikan barang yang mewah. Hati-hati dengan mentalisme konsumerisme. Biasanya mengidentikan kebahagiaan dengan kepemilikan barang mewah. Punya mobilnya paling mewah apa? Paling mewah apa? Alphard. Nah, seperti apa? Jadi ada rasa bangga ketika memakai mobil Alphard. Ada kebanggaan. Nah itu hati-hati, itu namanya mentalitas konsumerisme. Ada merasa bangga ketika dia memperlihatkan pakaian bagusnya atau kendaraan bagus atau rumah bagus. Itu hati-hati, itu sifat mentalisme konsumerisme itu begitu. Yang penting saya bahagia kalau bisa punya mobil baru, ada handphone baru, atau punya tas bermerek. Itu ada kebahagiaan yang ditonjolkan dalam diri. Yang kedua, ciri yang kedua itu merasa tidak percaya diri tanpa produk tertentu.
Saya mah suka pakai itu terus Pak Guru. Mulanya pakai bajunya modelnya apa? Sarina gitu ya. Ya. Sarina atau sarungnya BAS gitu. Kalau tergantung pada niatnya ya. Ya, kita suka BAS, sarung yang paling mahal, tidak apa-apa. Yang penting niatnya saya ingin menghadap Allah, dengan sesuatu yang bernilai mahal. Karena Allah sudah memberikan nikmat begitu mahal. Nah, salahnya kita lain. Jadi pakaian mahal itu untuk dilihatkan kepada kesenangan terhadap diri sendiri untuk kehidupan duniawi. Kalau saya tidak, Pak. Saya memakai baju untuk ibadah itu yang terbaik. Ya, yang terbaik karena Al-Qur'annya seperti itu. Karena Al-Qur'annya juga seperti itu. Pakailah pakaian yang terbaik kalau untuk ibadah itu. Ya, yang terbaik yang saya mahal bisa. Nah, tergantung ukuran kita menilai barang itu. Kenapa saya harus memakai barang yang terbaik dan termahal untuk menghadap Allah? Karena Allah sudah begitu banyak memberikan nikmat. Maka saya serahkan semua nilai yang terbaik ini untuk Allah. Ada orang lain yang menghadapan jelema, yang jelema kan pakai bajunya halus, harga bajunya hadapan wali kota, harga bajunya seberapa 1 juta. Hari hadapan ke Allah pakai baju harus 1.000. Nah itulah. Tapi ya semuanya kembali kepada niat lagi. Yang ketiga, ada ciri mentalisme muslim itu adalah berbelanja itu bukan karena kebutuhan, tapi karena dorongan gaya hidup dan tren sosial. Jadi belanja itu karena kebutuhan, bukan karena kebutuhan hidup, tapi karena gaya hidup dan tren sosial. Nah di TikTok halus ini kan jalan baju ya, beli baju ya gitu. Hati-hati dengan begitu. Yang ketiga, yaitu yang keempat, biasanya terpengaruh iklan dan media sosial secara berlebihan. Hati-hati, itu iklan medsos. Jadi ingin punya barang karena karena ada selebgramnya yang untuk memakainya. Jadi hati-hati dengan medsos yang mempengaruhi gaya hidup. Yang kelima, itu membentuk identitas diri berdasarkan kepemilikan. Jadi saya siapa tergantung dari apa yang saya punya. Jadi saya adalah Abah. Saya Abah Uus. Saya Abah Uus yang memiliki ini, yang memiliki PT ini, yang memiliki mobil ini. Itu mentalitas konsumerisme itu mampu membentuk identitas ini berdasarkan kepada pemilikan. Nah contoh yang sekarang makanya yang sering terjadi di dalam tercermin hari ini ya, yang tercermin hari ini itu kredit barang konsumtif tanpa perhitungan yang matang. Pas-pasan, hidupnya pas-pasan Pak, tapi hanya karena ingin terlihat oleh orang atau hanya ingin karena dia disebut orang yang paling update, barang kreditan terus nanti enggak begitu bayar maju lalu. Jadi dia mikir ujungnya, yang penting katingali adalah batur bahwa kita teh orang berhasil, orang sukses. Yang ketiga ada perilaku flexing ya di media sosial itu mengunggah liburan. Itu kan suka diunggah ya, kita liburan, selfie. Dan apalagi pakaian suka diunggah juga, atau di apa namanya itu di status, buat status. Makanan mewah, buat status juga, bukan berbagi manfaat. Bukannya untuk berbagi manfaat, tetapi semuanya itu demi pengakuan sosial. Maka hati-hati niat mengunggah ketika liburan, kemudian mengupload,
membuat status pakaian, makanan mewah di apa, satu status WA kah atau status apa lagi, apa itu kegunaannya, misalnya itu Instagram kah atau Facebook kah. Hati-hati dengan itu perilaku mentalitas konsumerisme. Hati-hati, bahaya. Yang ketiga, perayaan pesta besar-besaran dengan pesta itu gede-gedean kalau penghutang. Makanya saya sering ceritakan pada orang yang menikah, kalau punya uang, kalau tidak punya uang, menikah di KUA saja langsung. Syukuran diumumkan saja bahwa ini sudah nikah. Jangan sampai kita menikah tapi kita berutang sana sini, akhirnya selesai nikah amplopnya menang sana timpa, utang anggar tekan bayar, utang tekan bayar, amplop menang sana timpa, nomor ya. Saya sering jelaskan kalau nikah, kalau punya uang, kalau nikah punya uang, mending gak usah mewah-mewah, mending pakai buat beli rumah, pakai buat beli kendaraan yang bermanfaat. Hati-hati. Yang keempat itu ketergantungan terhadap fashion atau tren digital. Ini membeli pakaian hanya karena sedang viral, pokoknya beli baju, beli celana, beli makanan itu karena sedang viral di TikTok, lalu ya dibuatlah kita belanja dari situ. Jangan ikutan yang digital itu lah. Dan tidak perlu yang seperti itu sudah modern boleh Pak, digitalisasi boleh, tetapi jangan sampai mempengaruhi kehidupan. Jangan sampai kita terpengaruh dengan semua sikap modernisasi, digitalisasi, sebab itu nantinya akan merusak karakter sehingga membentuk mentalitas konsumerisme nanti. Hati-hatilah, jadi pola pikirnya, kalau sudah mentalitas konsumerisme itu pola pikirnya nanti jadi pola pikir semua harus serba mewah, semua harus serba senang. Padahal hidup apa begitunya, hidup mah ayeuna aya bahagia, aya senang, besok itu aya beurang kan aya peuting. Kalau dia ternyata hidupnya pengen senang terus, kemudian Allah dikasih sesuatu yang menyedihkan, itu tidak terima. Ini apa yang terjadi? Dan terjadi stres namun kita raja gelombangan di luar. Nah, itu karena sudah tidak siap menerima kenyataan hidupnya seperti itu. Itu karena awalnya punya cita-cita yang begitulah, dunia lebih utama daripada akhirat. Ingat, al-haya, kehidupan itu adalah hanya wasilah, la ghayatun, bukan tujuan akhir itu adalah akhirat. Nah, itu yang disampaikan pagi ini. Mohon maaf atas segala hilangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.